Shalom Bapak Ibu saudari sekalian, jumpa lagi dalam acara talk show yang berisi kesaksian. Kalau beberapa waktu yang lalu Ibu Lilis sudah bersaksi dan pada waktu itu saya berjanji untuk mewawancarai akan putrinya yang sempat disinggung di dalam kesaksian Ibu Lilis. Nah, sekarang kesempatan yang baik ini hadir di studio saudari kita, anak kita yang kita kasihi, Kiki Mutiara. Shalom Ki. Shalom. Wah, ini sekarang sudah jadi anak Brisbane ya kamu ya. Puji Tuhan. Sebagaimana kita ketahui, saudara, dari kesaksian ibunya, Kiki ini kuliah di Brisbane, Australia, dan setelah selesai dengan studi, Kiki mendapat pekerjaan di sana. Nah, tentunya ada berbagai pengalaman ya Ki ya. Mulai dari bagaimana perjuangan untuk bisa kuliah di sana. Kemudian saya dengar juga Kiki pada waktu kuliah juga nyambi kerja dan sebagainya. Betul. Bisa diceritakan Ki bagaimana perjuangan supaya orang tua maupun adik-adik ya yang merindukan untuk kuliah di luar negeri itu bisa tahu bagaimana perjuangan Kiki. Ya, jadi dulu kalau awalnya itu sebenarnya kan pengen kuliahnya itu di Singapura, kalau masih ingat. Oh ya, seperti Cici ya. Tapi di NTU. NTU. Nanyang. Oh, Nanyang, wah itu top itu. Iya, top banget, justru karena top banget pengennya di situ kan. Disitu, memang dari ya. dulu suka IT. Terus taunya IT ya di Nanyang itu bagus banget. Benar, gitu. itu Nanyang memang bagus. Iya, sampai udah belajar, maksudnya semaksimal mungkin lah belajar. Tes pun yang pertama lulus, yang kedua aja yang terakhir itu yang nggak dapat. Ya, jadi kamu fail ya? Fail. Padahal aku sempat les di Jakarta 2 minggu. Berarti niat banget. Niat banget, seniat itu buat kuliah di Singapura. Iya. Nah, terus fail kan, terus barusan itu pas aku tahu fail itu, maksudnya masih kayak kepukul lah gitu. Loh Tuhan, aku ini udah berusaha semaksimal mungkin, udah belajar, pengen banget di situ. Semua orang udah bilang, udah bantu doa, udah apa, katanya kalau kamu udah berusaha bisa Ki, bisa Tuhan buka jalan Tuhan gitu buka kan. Jalan. Nah, tapi kan nggak dapat. Tapi pas itu belum ngerti kenapa Om. Cuma gitu, ya. Mikir aja kok nggak dapat. Akhirnya karena itu kan aku udah SMA 3, aku udah apply situ ternyata nggak dapat, harus cari tempat lain dong. Oh. Tapi karena udah kemepetan, jadi harus buru-buru, nggak bisa lihat lagi pelan-pelan karena itu udah SMA 3 udah mau lulus kan Om. Iya, iya. Jadi habis dari situ. Jadi sebelumnya itu hanya Nanyang saja Nanyang. ya, jadi nggak ada plan B, pilihan C, lain ya. D, nggak ada, satu-satunya. Fokus. Iya, saking fokusnya kayak gitu. Terus plan A fail, nggak ada plan B, C. Jadi barusan sekarang cari plan A yang kedua. Terus ya udah ngobrol-ngobrol sama Mami. Nah, terus Mami di kesaksiannya kemarin kan ada bilang juga, ya udah Malaysia. Kursnya masih masuk akal lah. Lebih gitu. oke. Lebih oke. Jarak lebih dekat, kalau kesana lebih gampang, biaya hidup lebih murah. Dulu mau ngambil Monash yang juga ada di Australia. Oh iya, iya. Karena mikirnya, oh kalau silabusnya sama, ya ngambil Malaysia aja, harga Kualitas sepertiga, juga sama, betul. gitu. Mikirnya kan gitu. Tapi ngobrol sama, makin deket nih, makin deket tanggalnya itu, hatinya kurang damai Om. Oh, kok bisa gitu? Karena merasanya kok pengen something yang lebih kalau jadi rasanya di hatinya Kiki waktu itu rasanya nggak mantep gitu. Iya, ya kalau, rasanya nggak mantep. Kayak seakan-akan kalau masuk situ cuma karena ya udah yang penting ada kuliah gitu. Seperti ada perasaan seperti itu ya. Betul. Jadi tapi aku tahu Australia mahal banget. Karena kan perbandingan awalnya Nanyang itu top banget. Terus Monash Malaysia kayak ya udah segitulah, ya. iya. Jadi terus bilang Mami, kayaknya aku lebih mantap Australia, gitu. Nah, tapi kan Australia jauh lebih mahal. Oh ya pasti. Iya. Pasti. Kurs jauh lebih mahal, biaya hidup jauh lebih mahal. Betul. Uang sekolahnya lagi lebih. Betul, dan jauh. Ya, dan jauh. Jadi pas aku mau ngomong sama Mami,
aku juga siapin proposal Om. Jadi aku datang ke Mami, aku udah ada hitungannya. Nih kalau aku kuliah Malaysia, karena Malaysia itu kan nggak boleh kerja sambil kuliah. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi harus kuliah doang. Jadi pas kuliah itu semua spending. Oh iya. Ya kan, dari Mami 100% keluar. Tapi kalau Australia, aku bisa sambil kerja. Jadi aku ada hitung-hitungannya sama Mami. Kalau aku kerja, kira-kira dapetnya segini, nanti living cost aku udah bayar sendiri gini segala macam. Ada hitung-hitungannya. Nanti kerjanya juga gimana, ada hitung-hitungan. Ini anak ini sangat-sangat rinci, saudara. Ini perlu ditiru ini. Iya, jadi semua ada hitungannya. Terus bawalah ke Mami ya. Mami bilangnya awalnya ya dibawa doa dulu. Betul. Dibawa doa dulu, dilihat dulu. Terus ngobrol. Gimana Mi, udah makin deket kan? Ada ambil tes juga segala macam. Terus ngomong sama Mimi, aku sih lebih mantap di Australia. Kayaknya secara kerjaan nanti bisa lebih mantap gitu daripada di Malaysia. Rasanya sih seperti itu. Memang pas itu kan belum bisa ngeliat juga. Iya betul. Ya kan. Jadi cuma rasanya kayak perasaan aja, tapi dorongannya sih ke situ. Terus ya udah, akhirnya terakhir itu pas putusin, Mami bilang ya udah Australia. Tapi ya Mami deg-degan, aku juga deg-degan. Bahkan itu daftar di mana? Uni mana tuh? Universitas? Queensland University of Technology. Ya, di Brisbane. Karena itu ada hitungannya juga. Soalnya kalau di Sydney sama Melbourne, harga lebih mahal lagi. Pasti. Jadi aku bilang Mami, yang penting Australia aja, aku tahu ini universitasnya bagus, ada ranking berapanya gitu. Brisbane lebih murah, harga kuliahnya juga masih lebih murah. Iya. Gitu. Ya, jadi Mami udah oke, ya udah ke Australia. Itu aja Mami cuma antar sampai Bali Om. Ya Mami kan nggak ikut ke Australia. Jadi kamu tuh dilepas ya? Betul. And it was the first time for you? The first time. Itu aja aku belum 18 tahun. Wow. Ini keberaniannya perlu ditiru ini. Itu aku belum 18 tahun, jadi... Kok bisa berani gitu gimana Ki? Memang pengen kuliah Om. Tekad gitu ya? Iya. Daripada maksudnya mikirnya, aduh kok nggak ada Mami gimana, ya udah aku di sini aja, mendingan aku bayar harga dulu, tapi aku bisa itu kuliah di Australia itu. Jadi Mami cuma antar sampai Bali, karena tiket kan sebenarnya lumayan mahal. Terus nanti di situ tinggalnya gimana juga. Jadi aku berangkat sendirian dan karena belum 18 tahun harus tinggal di homestay kan. Iya. Jadi aku datang beneran nggak kenal orang satupun, nggak ada saudara, nggak ada family, nggak ada temen. Datang lah kau sih. Itu sama aku ada atur sendiri buat transport ke rumah homestay-nya itu. Jadi sampailah di homestay, itulah hari pertama sampai kau sih buat kuliah. Dan ternyata bisa adaptasi ya Kiki. Awal-awalnya ya Inggris pas-pasan. Ya pasti. Ya kalau diajak ngomong kadang sampai keringet dingin gitu, nggak tahu mau jawab apa. Soalnya nggak ada yang bantu juga kan, tapi ya lama-lama mulai belajar ngomong sini ngomong situ. Terus memang dari awal aku datang, aku selalu kalau cerita sama orang aku coba bilang puji Tuhan karena ini, puji Tuhan karena itu. Jadi puji Tuhan aku dapat ibu homestay-nya itu yang baik banget. Karena aku tahu banyak homestay lain yang ngasih makan itu misalkan hitungan banget. Kamu udah tak kasih makan sekali, kamu makan snack pun juga nggak boleh. Waduh. Ada kalau yang gitu ya? Iya, kalau ini malah malam gitu, aku bisa diajak makan steak. Padahal kan duitnya dia yang bayar. Jadi memang kayak dianggap keluarga bener gitu? Kayak dianggap keluarga banget. Terus berapa kali aku bisa bawa dia ke gereja juga, ajak dia ke gereja dekat. Terus kalau nggak salah pas itu ada Om Hani, itu ada kenalan temennya, ada pegang gereja itu ya ternyata yang dekat rumah itu. Oh. Jadi awal-awal aku ke situ dulu, karena itu yang paling dekat rumah, aku masih bisa jalan, belum ada temen, aku ke situ. Dari situlah, at least ada komunitas awal pas masa itu. Kuliah juga awalnya belum ada temen. Terus karena aku ngambil diploma, kan kelasnya masih kecil. Iya. Puji Tuhan juga itu ada kelas diploma itu, jadinya temenannya jauh lebih dekat daripada kalau udah masuk uni. Karena jumlahnya masih sedikit. Betul, ya. Betul. Iya. Terus singkat cerita, aku ada pindah rumah
Dan dari situ barusan masuk ke gereja, sebenarnya gereja Indo kan. Gereja Indo, tapi sampai sekarang komunitasnya pun masih solid banget. Ya beneran kayak family dan support banget. Support ya, apalagi sama anak baru gitu ya. Iya. Itu Kiki melewati tahun pertama, itu kesan Kiki yang benar-benar menjadi pendukung utama justru komunitas di gereja itu ya, yang Betul. untuk mentalnya Kiki. Betul. Iya, secara ada cerita support. apa Ki mungkin peristiwa yang tidak terlupakan, Kiki sedang ada masalah, kemudian ada bantuan dari saudara-saudara seiman, itu ada gak? Kalau dari gereja itu sebenarnya aku paling ingat itu pas papi meninggal kan. Iya, papi nggak ada itu ya. Papi meninggal 2018. Itu pas aku bilang, kan sebenarnya aku nggak buka ke semua orang pas di gereja itu. Aku biasanya bukanya satu-satu gitu. Pas aku bilang, oh papi meninggal jadi aku harus balik Indo, semua itu langsung kayak, oh yaudah aku anterin ke airport ya besok segala macam, aku bantu ini, kamu ada perlu apa nggak? Ya. Iya, jadi maksudnya itu aja kan aku belum terlalu lama sama mereka, tapi mereka sesupport iya, itu. Iya, itu 2018 ya. Aku belum setahun sama mereka. Belum setahun ya. Kiki sampai sana 2017 akhir. Akhir ya. Akhir. Tapi kan gereja yang bule dulu tadi. Gitu. Jadi Kiki masuk ke komunitas gereja Indo itu baru setelah itu iya, ya. Baru 6 bulan paling. Tapi mereka bisa sesupport itu beneran kayak family sendiri. Jadi kamu betul-betul merasa ada saudara-saudara yang menguatkan gitu ya. Iya. Terus kuliah juga Tuhan bisa tuntun, maksudnya aku memang dari dulu suka IT, tapi namanya kalau udah kuliah kan bobotnya juga beda. Oh iya pasti itu. Iya. Dulu kan mikirnya kesulitannya kan tinggi. Mikirnya oh kalau suka mah nanti kuliah juga gampang, ternyata kan enggak. Tetap susah. Kiki bisa bayangin yang nggak suka itu kalau kuliah di jurusan yang nggak suka kan lebih parah lagi. Iya, itu ini lagi. Yang sudah suka aja harus sadar kalau pasti berat ya. Itu lagi. Nah, tapi Tuhan tuh selalu bisa kasih wisdom, Om. Jadi aku kalau ngerjain tugas gitu kan, assignment gitu, kadang tuh otaknya bisa kosongan gitu. Nggak tahu ini cara kerjanya gimana, nggak kepikiran. Tapi nanti misalkan lagi ngeliatin doang gitu atau udah mau bobo, tiba-tiba Tuhan bisa kasih wisdom. Loh Ki, kenapa kamu nggak coba gini? Oh, seperti ada apa ya? Ilham. Seperti ada ilham, iya. Revelasi. Iya, revelation. Luar biasa, jadi ya. Beneran nggak kepikiran, saya bisa kepikiran. Bukan dari dirimu sama bukan sekali, dari aku. betul-betul dari Tuhan ya, iya. dikasih hikmat ya. Betul loh, kenapa nggak coba cara ini? Terus aku coba, selesai bener. Terus aku kirim, nilainya bagus. Itu sering ya, gitu-gitu sering. Itu ya? sering, sampai lulus pun masih gitu. Wow. Sampai lulus pun. Berarti saudara yang mau kuliah ya, adik-adik yang mau kuliah, anak-anak yang mau kuliah, bahwa belajar itu harus bersama Roh Kudus ini ya, bersama dengan Tuhan. Kenyataan ini, Kiki ya, pengalaman. Kalau sudah buntu, Tuhan sudah diam, Tuhan bicara. Ide-ide muncul. Betul. Ya, kemudian jalan keluar seperti diberitahu begitu ya. Betul. Luar biasa. Iya, terus tentang kerjaan juga. Oh ya. Jadi kuliah itu 2018 kan aku belum lulus, iya barusan setahun lebih. Tapi nah, kan awalnya kan sebenarnya ada hitung-hitungan sama Mami itu kan aku kerja beneran, yang maksudnya dapat duit. Tapi pas sampai sana ternyata Australia itu cara kerjanya beda. Tapi boleh ya sambil kuliah? Boleh, ada boleh. Jadi 40 jam per fortnight, per 2 minggu. Oh, jadi ada batasnya. Betul. Tapi boleh. Tapi boleh. Nah, karena aku ada hitung-hitungan gitu, awalnya kan aku mikir ya udah aku kerja aja misalkan di McDonald lah atau apa di resto kayak gitu. Tapi ternyata kalau aku kerja kayak gitu, nanti pas aku lulus cari kerja yang sesuai bidangku lebih susah karena kan aku belum ada experience. Betul. Nah, jadi aku ngobrol lagi sama Mi. Mi, keadaannya kayak gini. Bisa lah, misalkan kalau kerja resto bisa dapat duit. Tapi nanti lulus dapat kerja lebih susah. Atau iya, terus pengalamanmu apa? Pengalaman betul, saya cuci piring. McDonald. Iya, cuci piring. Sama suruh coding kan beda. Beda banget. Iya. Jadi akhirnya ngobrol, ya udah cari aja kerjaan
yang sesuai bidangnya kan. Iya. Pas itu aku ingat pertama kali Om, aku saking pengennya cari kerjaan dan saking, maksudnya nothing tulus lah. Iya. Ya kan. Ada orang ngepost di Facebook, dia bilangnya, oh dia habis bikin app baru, dia habis bikin perusahaan, bikin app. Kalau ada orang yang mau pakai app-nya, tolong bantu di share. Sebenarnya kan tujuannya buat share app-nya itu. Malah aku chatnya, kamu butuh orang kerja nggak? Aku kerja sama kamu. Nawarin kerja, nggak ditawarin. Nggak buka lowongan, kamu menawarkan diri. Iya, dan aku bilang nggak dibayar nggak apa-apa. Yang penting aku kerja, internship kan. Karena di CV, di resume kan nggak ditulis gaji berapa. Yang ditulis itu kan cuma title. Betul. Jadi buat aku nggak ada salahnya, nggak ada ruginya. Aku bisa tulis di resume developer intern. Udah buat orang-orang lain bisa aja dibayar, bisa aja nggak. Tapi resumenya kan tetap ada itu. Iya. Jadi saking pengennya itu kerjaan pertama, nggak dibayar. Masuk dah, diterima. Diterima. Oh. Dia bilang ya udah kamu datang ke kantor, kita ngobrol segala macam. Terus akhirnya mereka bilang ya udahlah kerja. Orangnya terus baik juga. Kadang kalau siang itu tak beliin kopi ya, tak beliin hot chocolate ya segala macam. Ajak makan lah segala macam. Tapi nggak dibayar ya? Nggak dibayar. Aku nggak masalah. Yang penting dapat experience-nya itu. Itu jalan setahun lebih kalau nggak salah. Itu mulainya. Dan sampingannya itu lagi, jadi kan kuliah, terus ada kerjaan itu. Sampingannya lagi yang buat aku cari duit tapi sejalur, ya jadi mentor. Jadi mentor. Nah, aku ngelesin orang kan. Itu siapa? Adik-adik kelas gitu ya? Nah, absurd banget Om. Yang tak lesin itu anak master. Loh, kamu itu, waduh ini gawat ini. Anak S2. Anak S2 malah kamu bimbing, malah kamu mentoring. Iya. Wow. Jadi kamu jenius apa? Enggak lah, suka aja belajar IT itu suka. Jadi hal-hal yang mereka nggak tahu kamu sudah belajari gitu. Kamu sebenarnya enggak juga Om. Jadi mereka post juga di Facebook, sama Facebook ya kan. Aku ada mau ujian ini, aku nggak ngerti siapa yang bisa bantu. Aku message dia duluan, aku bisa bantu, padahal aku belum ngerti bahannya. Nggak ngerti bahannya. Aku nggak ngerti bahannya kan. Dia juga nggak tanya kamu tuh sekarang baru grade nggak tanya. Pokoknya aku message duluan, aku mau bantu. Habis aku message, baru aku buka bahannya, aku belajarin sendiri. Padahal kamu S1 ya. Iya. Tapi kan dapat duit dong. Dan bisa ya, yang penting bisa ya. Iya. Dan orangnya terbantu kan yang penting itu. Terbantu dan memang kalau kerja kayak gitu sebenarnya rate-nya lebih tinggi. Iya, betul. Jauh lebih tinggi, bisa double. Jadi lumayan buat ya jajan-jajan gitu segala macam. Sama aku sampai belajar juga kan, ngajarin punya dia. Jadi itu sampingan ya ngelesin orang-orang itu. Terus, nah singkat cerita kan udah kerja 1 tahun, sambilan kuliah juga. Udah tambah experience, tambah apa? Tambah nekat juga. Tambah nekat. Ya ini keberanian ini penting ya. Keberanian dan nekat itu bagi Kiki udah jadi satu gitu. Udah biasa. Kalau nggak survive. Betul. Jadi di LinkedIn, sosial media LinkedIn itu aku set profilku. Aku cari kerja. Jadi kamu, iya itu ada itu ya di. Iya, bisa di set kan? Di-set. Aku cari kerja. Awalnya aku cuma diamin doang. Tiba-tiba memang tangan Tuhan Om. Ada orang muncul ngechat aku, hello, aku ngelihat profilmu ada ininya nih yang open itu kan, aku bisa bantu apa? Nah sebenarnya opennya itu kalau masih student itu buat tanya-tanya tentang IT. Jadi mereka cocokin IT yang masih student atau yang masih junior sama yang lebih senior. Biar kalau mau tanya tentang IT bisa tanya tentang IT. Aku minta kerjaan. Jadi aku bilang, oh kalau tentang IT sih aku mostly udah ngerti ya, tapi aku butuhnya kerjaan. Aku ngomong itu sama dia. Terus dia, oh oke, kamu cari kerjaan ya. Akhirnya dia bantulah cari segala macam. Singkat cerita, dapatlah dari dia 1. Oh jadi dibantu kamu dibantu. Sama dia. Padahal orangnya nggak kenal sama sekali. Dia aja nggak tahu kerjaku gimana. Karena aku nggak pernah kerja sama dia. Cuma dengar dari aku ngomong sama resumeku kayak gitu. Tuhan itu mempertemukan dengan orang-orang baik ya. Betul.
Betul, itu aku sangat bisa testify. Maksudnya memang dari journey, maksudnya di Australia itu aku dari kenal 0 orang sampai aku kenal banyak orang ya, semua itu dikirim Tuhan satu-satu buat bantu, buat segala macam. Ya cuma bisa bersyukur, Om. Betul ya, karena orang, nggak semua orang baik kan sebetulnya, tapi kok Kiki bisa ketemu terus sama orang-orang baik. Ini kalau bukan Tuhan nggak mungkin gitu ya. Dan kerjaan ini bedanya sama kerjaan sebelumnya, ini dibayar, Om. Wow. Padahal aku masih student. Masih student, dibayar. Dibayar. Itu seminggu berapa jam itu, Kiki? Kadang 10-20 bisa. Dan kerjanya dari rumah. Itu per jam bisa dapat berapa tuh Kiki waktu itu?